Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Kartika Sari dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas kelompok yaitu modul 11A5 berjudul Ruang Kolaborasi Eksplorasi Nilai-nilai Luhur Kearifan Budaya Daerah. Perkenalkan, ini kami dari kelompok 7B yaitu tim Sri Kandi Trembini karena anggotanya ibu-ibu semua. Bersama Bapak Fasilitator Taufik Albar dan pengajar praktik Bu Elisanti, Bu Suhartati, ada Bu Dwi Haryani, Bu Yati Isturina, saya sendiri Maya Kartika, dan bersama Ibu Khoirotul Amalin. Bahan diskusi yaitu pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Kedua, bagaimana pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan daerah kita yang relevan menjadi penguatan karakter sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya daerah Anda? Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Dalam kontekstual, menurut KHD, kami memilih tradisi atau budaya daerah di sekitar kami yaitu tradisi bunga telur atau pawai endok-endokan. Apa sih tradisi bunga telur atau pawai endok-endokan itu? Yaitu tradisi yang berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur dan merupakan tradisi turun-temurun. Apa tujuannya adanya tradisi ini? Selain untuk berpartisipasi dalam perayaan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, syiar agama juga untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Karena tradisi ini tentunya dihadiri oleh banyaknya masyarakat yang tidak terbatas, dan tentu mereka berkumpul dalam keadaan yang bahagia dan bersyukur. Bagaimana keberlangsungan tradisi kirap telur? Tradisi kirap bunga telur dilakukan dengan cara mengarak, yakni membawa telur-telur yang sudah dihias mengelilingi desa atau suatu daerah. Hal ini sebagai bentuk syiar agama. Kemudian terdapat suatu desa di Banyuwangi yang merayakannya dengan berkumpul di musola atau di masjid dengan menyenandungkan sholawat Nabi dan juga membagikan telur-telur yang sudah dihias kepada masyarakat. Deskripsi jawaban. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan kebudayaan adalah satuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, diibaratkan sistem tata surya. Kebudayaan yang dinamis harus bergerak sesuai kodrat alam dan tuntutan zaman. Hal ini sesuai dengan kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami, yaitu di Kecamatan Bangurjo maupun Kecamatan Pesanggaran, yang masyarakatnya mayoritas orang Muslim. Maka, tradisi bunga telur atau endok-endokan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini merupakan bentuk kearifan lokal. Nilai-nilai yang kami dapat yang sesuai dengan konteks pemikiran KHD yang relevan dengan tradisi bunga telur atau endok-endokan yaitu ada 5. 1. Gotong royong. 2. Religius. 3. Pantang menyerah. 4. Belajar yang menyenangkan. Dan yang kelima, kreatif dan inovatif. Contoh penerapan nilai-nilai gotong royong kepada siswa saat tradisi bunga telur, yaitu 1. Siswa bekerja sama menghias pohon pisang dan bunga telur. Ada yang membuat bunganya, wadah telurnya, dan ada yang bagian menghias pohon pisangnya. Yang kedua, siswa saling membantu ketika menancapkan bunga telur di pohon pisang. Yang ketiga, siswa bahu-membahu ketika prosesi mengarak kirap atau pawai bunga telur. Nilai-nilai selanjutnya yaitu nilai religius.
Melalui kegiatan tradisi bunga telur Maulid Nabi ini, siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang agama, kecintaan kepada Rasulnya, dan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa diimplementasikan dengan siswa mengikuti beberapa lomba atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah ketika peringatan Maulid Nabi. Contohnya atau diantaranya yaitu sholawatan, kiroah, rebana, pildacil atau pilihan dai cilik, hafalan surat-surat pendek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai pantang menyerah. Simbol pohon pisang bermakna pantang menyerah. Pohon pisang yang bersusun buahnya banyak tanpa putus harus dijadikan ibrah pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu melahirkan tunas-tunas baru dan berprinsip bahwa pohon pisang tidak akan mati sebelum bertunas dan berbuah, menunjukkan gambaran baik untuk generasi penerus. Pada kegiatan menghias pohon pisang, membuat bunga telur sampai pawai, siswa sangat antusias dan tidak mudah putus asa. Meski lelah sebenarnya, namun mereka tetap bersemangat menyelesaikan hasil karya, yaitu menghias bunga telur. Inilah contoh spesifik nilai pantang menyerah yang terkandung dalam tradisi bunga telur. Nilai menyenangkan. Memberikan suasana yang menyenangkan merupakan suasana belajar mengajar yang dapat memusatkan perhatiannya secara penuh saat belajar dan lebih bermakna. Bisa digambarkan ketika prosesi mengarak atau kirap bunga telur. Anak-anak sangat senang dan bahagia sekali karena mereka bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut, mulai dari membuat wadah bunga telur, menghias pohon pisang, hingga prosesi kirap. Mereka merasa sangat difasilitasi untuk mengeksplor diri melalui kegiatan tradisi ini. Nilai kreatif dan inovatif. Dalam pembuatan bunga telur, terjadilah nilai kreativitas dan inovatif yang sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan tuntutan zaman yang dinamis. Anak didik dituntun untuk menunjukkan kreativitas atau bakat masing-masing. Ada yang membuat wadah telur berbentuk bunga, ada yang membuat wadah telur berbentuk burung. Anak-anak mengeksplor dirinya sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak masing-masing. Kami menarik kesimpulan, yaitu satu nilai yang menjadi kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan tradisi bunga telur atau ondok-ondokan, yaitu nilai gotong royong. Mengapa nilai gotong royong? Karena di era zaman seperti ini, nilai gotong royong itu semakin memudar. Sehingga dengan nilai gotong royong kami implementasikan ke anak-anak agar anak-anak memahami bahwa nilai gotong royong itu sangat-sangat penting untuk dirinya sendiri maupun untuk dirinya nanti ketika berada di masyarakat. Nilai gotong royong ini kami tebalkan menjadi laku murid di kelas ataupun di sekolah, sehingga nantinya nilai gotong royong ini semakin dibudayakan oleh anak-anak didik kami, meskipun maupun di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian dan terima kasih dari kami, kelompok 7B, JGP Angkatan 8, Kabupaten Banyuwangi, tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.